Halo, dan selamat datang kembali di seri metode numerik. Video ini akan membahas terkait dengan metode bagi dua atau metode biseksi. Metode bagi dua merupakan salah satu metode mencari aproksimasi akar dari suatu persamaan. Jadi sama seperti pada video sebelumnya yang membahas terkait metode grafik. Sama juga, metode bagi dua ini menggunakan atau diberikan informasi terkait interval, interval A, B. Interval A, B tertutup ini yang diyakini atau yang diduga memiliki akar persamaan di dalamnya. Metode ini secara sederhana akan terus membagi interval A, B menjadi dua bagian dan kita akan memilih subinterval atau subselang yang masih memuat akar persamaan tersebut. Jadi, ilustrasinya adalah untuk metode bagi dua ini, kita akan memilih atau akan diberikan informasi interval A, B di mana memenuhi FA dikalikan FB kurang dari 0. Atau dalam bahasa lainnya, FA dan FB memiliki nilai atau tanda yang berbeda. Jadi kalau misalnya FA-nya negatif, maka FB-nya positif, dan sebaliknya, jika FA positif, maka FB negatif. Dalam ilustrasi ini, kita dapat melihat bahwa ketika FA-nya positif dan FB-nya negatif, sementara kita bekerja dalam fungsi F yang kontinu, maka fungsi F yang kontinu ini akan melewati sumbu X dan memotong sumbu X. Titik hasil perpotongan grafik Fx dengan sumbu X inilah yang disebut sebagai akar. Dan Anda bisa lihat bahwa akar ini terdapat pada selang A sampai B. Algoritma dari metode bagi dua ini seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, dimulai dari selang A, B, dan kita menentukan nilai FA dan FB-nya. Kemudian kita juga menentukan selangnya dengan cara salah satu dari FA dan FB itu ada yang negatif dan yang lainnya bernilai positif. Jadi FA dan FB berbeda tanda. Kemudian kita misalkan P adalah akar dari Fx sama dengan 0. Untuk memulai algoritmanya, kita set dua variabel baru, A1 dan B1. A1 itu sama dengan A dan B1 sama dengan B. Kemudian dari A1 dan B1 ini kita cari titik tengahnya dengan representasi A1 ditambah B1 dibagi 2. Ini akan menjadi variabel P1. Jika setelah dicek bahwa FP1-nya sama dengan 0, maka seperti yang sudah didefinisikan sebelumnya, P1 merupakan akar dari Fx sama dengan 0. Nah, kalau Fp1 tidak sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan. Fp1 memiliki tanda yang sama dengan Fa1 atau Fp1 memiliki tanda yang sama dengan Fb1. Mari kita lihat eh, dari dua pilihan ini apa yang menjadi akibatnya. Nah, di pilihan pertama, jika Fp1 dan Fa1 yang memiliki tanda sama, artinya selang atau subselang A1P1 itu tidak akan digunakan lagi. Sehingga di dalam iterasi yang baru kita set A2 sama dengan P1 dan B2 sama dengan B1. Namun jika Fp1 dan Fb1 yang memiliki tanda yang sama, maka subselang ini tidak dipakai lagi
subselang P1, B1. Sehingga dalam iterasi selanjutnya akan kita set A2 sama dengan A1 dan B2 sama dengan P1. Dari kedua pilihan ini, Anda bisa lihat bahwa kita memiliki selang yang baru, yaitu A2, B2. Sehingga subselang yang baru ini akan kita lakukan lagi proses yang sudah dilakukan sebelumnya, ya, seperti membagi kembali atau menentukan titik tengah dari A2, B2 dan kemudian dicari mana yang negatif dan mana yang positif. Sebagai ilustrasi, Anda bisa lihat di sini ada grafik fx, grafik yang berwarna biru di dalam selang A1 sampai B1. Anda bisa lihat berdasarkan grafik nilai dari FA1 atau FA itu adalah negatif, sementara FB1 atau FB itu bernilai positif. Kemudian kita cari titik tengahnya. Dalam hal ini titik tengahnya adalah P1 dan kita cek juga bahwa FP1 itu bernilai positif. Jadi kita punya FA1 negatif, FP1 itu positif, dan FB1 itu positif. Dengan mengetahui bahwa P merupakan akar dari persamaan, maka kita akan memilih A1, P1 sebagai interval yang akan dilakukan proses di interval atau di iterasi selanjutnya. Jadi interval P1, B1 yang dibuang karena FP1 dan FB1 memiliki tanda yang sama. Ya. Representasinya itu dalam bentuk A1 di set sebagai A2 dan P1 di set sebagai B2. Kemudian dari A2 B2 kita cari lagi titik tengahnya, dihitung berdasarkan A2 ditambah B2 dibagi 2. Kemudian Anda bisa lihat untuk P2-nya itu ternyata bernilai negatif, ya. Jadi A2-nya positif, sorry, FA2-nya positif, FP2 saya salah lagi. FA2-nya negatif, FP2-nya negatif, dan FB2-nya positif. Jadi subselang yang masih memuat akar itu adalah FP2 dan FB2. Sehingga P2 akan diset ke dalam A3 dan B2 akan diset ke B3. Begitu seterusnya. Nah, jika ada pertanyaan bahwa eh, karena ini merupakan pekerjaan yang melibatkan pengulangan, maka pasti timbul pertanyaan kapan berhentinya seperti itu. Ya, berhentinya bisa dikatakan ketika kita diberikan suatu nilai toleransi dan nilai toleransi ini harus berada lebih dari jarak antara subselang yang masih tersedia. Atau dalam pilihan yang lain, dalam memberhentikan suatu pengulangan dari metode bagi dua, kita bisa memanfaatkan jumlah iterasi maksimal yang diberikan. Contohnya seperti ini, kita ingin memberikan atau menentukan aproksimasi dari nilai akar persamaan untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5 sama dengan 0 pada selang 1,3. Ya. Sebelumnya atau pertama-tama kita cek dulu ketika kita memasukkan x-nya sama dengan 1, maka nilai fungsinya atau f1 sama dengan 1 kuadrat dikurang 5 itu sama dengan min 4. Sementara ketika kita memasukkan b sama dengan 3, maka nilai fungsinya adalah f3 sama dengan 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Lalu kita set A1 sama dengan A sama dengan 1 dan B1 sama dengan B sama dengan 3. Dan setelah kita set A1 dan B1, kita bisa menghitung P1 dengan cara A1 ditambah B1 dibagi 2.
1 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian nilai 2 inilah yang akan dimasukkan kembali ke dalam fungsi f-nya dan dicek. Ternyata nilai f2 sama dengan 2 kuadrat dikurang 5 sama dengan min 1. Nah, f2 atau fp1 ternyata memiliki tanda yang sama dengan fa1. Sehingga subselang A1P1 itu tidak kita gunakan lagi. Jadi kita menggunakan subselang P1, B1 karena subselang P1, B1 masih memuat akarnya. Jadi selanjutnya kita akan set A2 sama dengan P1 dan B2 sama dengan B1. Ya, dalam hal ini P1 sama dengan 2 dan B1 sama dengan 3. Kemudian yang akan kita lakukan selanjutnya mencari titik tengah antara 2 dan 3, yaitu 2,5. Nilai 2,5 ini yang kembali akan dimasukkan ke dalam fungsi f-nya. F2,5 sama dengan 2,5 kuadrat dikurang 5, sama dengan 1,25. Nah, ternyata FP2 yang 1,25 ini memiliki tanda yang sama dengan FB2 karena FB2 tadi sama dengan 4. Sehingga P2, B2 ini selangnya tidak digunakan lagi dan kita akan menggunakan selang A2, P2 untuk iterasi yang selanjutnya. Jadi kita set A3 sama dengan 2 dan B3 sama dengan 2,5 dan P2 sama dengan 2,25. Nah, jika memang diberikan bahwa banyaknya iterasi atau banyaknya pengulangan yang maksimal itu ada sebanyak 3, maka akar atau solusi aproksimasi akar yang kita punya adalah 2,25. Dan Anda bisa cek bahwa nilai F 2,25 itu nilainya akan mendekati 0. Namun jika memang diberikan iterasi maksimalnya itu misalnya 10 atau 100, maka Anda harus mengerjakannya kembali sampai dengan 10 kali pengulangan atau 100 kali pengulangan. Anda bisa menggunakan bantuan komputasi atau bantuan pemrograman dalam menemukan nilai titik tengah yang paling maksimal berdasarkan iterasi maksimal ketika kita mengerjakan pengulangan sebanyak 100 kali. Atau kita bisa menggunakan pilihan lain jika diberikan nilai toleransi atas jarak yang tersisa dari subinterval yang kita punya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video yang selanjutnya.